Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita sudah memasuki pertemuan 4 di mata kuliah Statistik Deskriptif. Di mana pertemuan keempat ini adalah tentang ukuran tendensial atau lanjutan. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan presentil, baik data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk materi ini kita akan membahas tentang ukuran letak data tunggal, di mana ukuran letak itu terdiri dari kuartil. Nah, kuartil di sini itu adalah merupakan nilai-nilai yang membagi suatu distribusi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama, sehingga didapati 3 kuartil. Di sini kita bisa lihat ada gambarnya, yaitu adalah kuartil 1, kuartil 2 atau median, dan kuartil 3. Nah, bisa lihat ya, pembagian 3 ini menghasilkan 4 bagian. Nah, oke, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Di mana di sini bisa dibagi ada bagiannya 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil yaitu pertama susun data tersebut menurut nilainya. Jadi harus diurutin dulu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tentukan letak kuartil dan tentukan nilai kuartil. Nah, untuk nilai kuartil data tunggal di sini kita bisa lihat di mana rumusnya QI sama dengan I bagi 4 buka kurung N tambah 1. Nah, arti QI itu adalah kuartil ke I. I itu bisa diartikan dengan 1, 2, 3. Nah, N itu adalah banyak data atau observasi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dari soal, tentukan letak Q1, Q2, dan Q3 serta nilainya dari data berikut. Data berikutnya 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95, dan 88. Nah, teman-teman di sini, apa yang pertama kali harus dilakukan adalah mengurutkannya dari kecil sampai terbesar. Nah, tadi ini kan masih ngacak ya datanya. Sekarang kita harus ngurutin 25, terus kemudian 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, 95. Nah, kita analogikan ini adalah urutannya. 25 Q1, 35 Q2, 40 Q3, koreksi X ya. Kemudian 50x4, 61x5, 70x6, 80x7, 88x8, 91x9, 95 adalah x10. Nah, yang ditanyakan adalah letak kuartil 1 atau Q1. Maka teman-teman ganti yang I tadi itu gantinya 1/4 buka kurung N plus 1. Nah, N-nya ini jumlah datanya. Kita hitung ya, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, jumlah data yang ada di sini itu adalah 10, teman-teman. Nah, makanya N-nya diganti 10. 10 tambah 1, 11. 11 dibagi 4, jadi hasilnya 2,45. Nah, di mana di sini letak Q1 di antara kedua. Jadi data kedua. Data kedua apa tadi kita bisa lihat adalah 35. Kemudian dan data ketiga. Nah, berarti X3-nya itu 40. Nah, X2-nya adalah 35. Berarti sisanya berapa tadi dari 2,45? Jadi 2,45 kurang 2 adalah 0,45. Maka 0,45 buka kurung X3-nya tadi 40, X2-nya 35, jadi tinggal dikurangin. 40 kurang 35 adalah 5. Nah, 5 kali 0,45 adalah 2,25. Ditambah X2 35. Jadi nilai kuartil 1 adalah 37,25. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Lanjut lagi, kita coba lagi untuk menentukan letak kuartil Q2 masih dengan data yang sama. Nah, I-nya ini kita ganti sebagai 2 dan N-nya ini kita ganti tadi jumlah observasi data adalah 10. Nah, tinggal kita hitung 10 tambah 1, 11. Kemudian 11-nya dikali 2, 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Nah, untuk menghitung 5,5 ini adalah data urutan X ke berapa? X ke 5 tadi kita lihat dari datanya adalah 61. Maka kita tulis di sini adalah 61 dan data ke-6 adalah X6 70. Nah, berarti tadi sisanya berapa sih? 5
Berarti kan 5 dikurang 5 ya. Ini karena ini X5 ya. 5 kurang 5 jadi sisanya 0,5. Nah, kemudian dikali selisih antara X6 dan X5. 70 kurang 61 adalah 9. 9 kali 0,5 adalah 4,5. Tinggal ditambahin 61. 61 yang tadi karena data kelima itu urutan kelima adalah 61. Sehingga 61 ditambah 4,5 hasilnya 65,5. Maka nilai kuartil kedua atau Q2 atau bisa disebut dengan median adalah 65,5. Nah, berikutnya teman-teman, letak kuartil Q3. Q3 di sini ganti I-nya 3, 3 per 4. N-nya tetap masih 10 ya observasinya teman-teman. Jadi 10 tambah 1, 11. 11 kali 3, 3. Dibagi 4 sama dengan 8,25. Nah, pastikan berarti letak urutan datanya adalah yang ke-8. Nah, kita ingin tahu berapa sih nilai sisanya adalah 0,25 teman-teman. Jadi kan 8 kurang 8 jadi 0,25. Nah, kita pengen tahu nih berapa sih ada di angka berapa sisanya. Nah, berarti X9 adalah 91, X8 adalah 88. Jadi selisih 91 dan 88 adalah 3. Tinggal 3 dikali 0,25. Maka 0,25 dikali 3 adalah 0,75 ditambah 88. Jadi 88,75 adalah letak dari kuartil atau nilai dari kuartil ketiganya. Gitu ya, teman-teman paham ya. Jadi tinggal ganti I-nya dengan kuartil 1, 2, atau 3. Gitu. N-nya pastinya observasi atau jumlah observasinya. Oke, kemudian desil. Desil apa sih? Jadi desil itu adalah jika kelompok suatu data dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Didapat 9 pembagi. Jadi pembaginya adalah 9. Dan tiap pembagi disebut desil. Desil ke-1 sampai dengan desil ke-9. Nah, itu desilnya. Jadi pembaginya 9, teman-teman. Tapi menjadi bagiannya jadi 10. Nah, rumus sendiri dari desil itu adalah DI sama dengan data ke I bagi 10 buka kurung N plus 1. Di mana DI itu adalah desil ke I. I-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian N-nya itu adalah banyak data atau observasi, tetap ya sama ya. Nah, contohnya di soal ini kita mau nentuin desil ke-6 dengan data-data yang sudah ada di sini dari 9 sampai 47. Nah, kalau teman-teman udah merhatiin seperti ini kira-kira udah ngurut belum sih datanya dari yang kecil sampai ke besar? Kayaknya udah ngurut ya. Oke. Kemudian nanti udah sesuai diurutkan ya, teman-teman harus ngurut dulu dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian jumlah datanya berapa? N-nya sama dengan 20. Nah, kita mau ngitung desil ke-6. Desil ke-6 berarti ini diganti 6. 6 dibagi 10. Maaf ya pemirsa, ini tadi batuk. 6 dibagi 10. Kemudian buka kurung, N-nya adalah 20. 20 tambah 1. Nah, 20 tambah 1, 21. 21 kali 6 adalah 126 dibagi 10. Jadi data ke 12,6. 12,6 itu adalah urutan ya teman-teman, sehingga mana sih letak 12-nya? Data 12 yang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Letaknya ada di 25. Nah, ini adalah 11, urutan 11. Nah, 12-nya berapa? 27. Nah, biasanya seperti itu dan kita ambil selisihnya teman-teman antara data letak ke data ke-13 atau sesudahnya dengan data yang letak saat percisnya adalah X12. Berapa tuh? 27 kurang 25, 2. 2 kali 0,6, 1,2. Maka 1,2 itu ditambah 25 karena urutan datanya di data ke-12, 25. Sehingga nilai desil ke-6-nya adalah 25,2. Ya, terus ya teman-teman ya, paham ya? Oke, baik, kita untuk lanjutnya lagi, kita masuk ke presentil, di mana presentil ini adalah data dibagi menjadi 100 bagian, teman-teman. Nah, ya, jadi ini persentil. Nah, pembaginya adalah persentilnya sampai 1 sampai 99. Nah, untuk rumusnya sendiri pastinya adalah P sama dengan data ke I dibagi 100 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Nah, PI-nya itu adalah persentil ke I dan I-nya itu 1 sampai 99. Kalau tadi kuartil 1 sampai 3, kemudian desil 1 sampai 9. Nah, kalau yang untuk persentil itu 1 sampai 99. Nah, N itu adalah banyak data observasi.
Oke, baik ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh soal di mana tentukan nilai P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. Nah, ini datanya ya, teman-teman. Nggak mesti harus 100 ya, gitu ya. Tapi bisa juga 10 juga bisa, persentilnya berapa. Yang hanya kita hitung adalah bagiannya dan pembaginya. Nah, data tersebut harus diurutin teman-teman dari yang terkecil sampai terbesar, dari 25 sampai 95. Nah, jumlah N-nya sendiri 10. Untuk rumus dari presentil 11 atau P11 ya tinggal I-nya diganti dengan 11. Jadi 11 bagi 100. N-nya jumlah observasi tadi ada berapa sih? Ada 10. 10 tambah 1. 10 tambah 1 adalah 11. 11 kali 11, 121 bagi 100. Berarti letak datanya adalah data ke 1,21. Nah, letak data urutan ke-1 itu adalah X1 sama dengan 25, teman-teman. Nah, nih yang pertama kali ya. Nah, ternyata masih ada sisanya 0,21. Jadi ada letak yang 0,21 terletak antara dari 35 sampai 25. Sehingga kita mencari selisih dari 35 dan 25 adalah 10 dikali 0,21. Hasilnya 2,1. Tinggal 2,1 ini tambah letak data pertama, yaitu adalah 25. Jadi 25 tambah 2,1, 27,1. Nah, jadi nilai persentil P11-nya adalah 27,1. Begitu pula yang P90, pastikan I-nya diganti 90 dibagi 100, buka kurung jumlah observasi 10 ditambah 1. 10 tambah 1, 11, 11 kali 90, 990 dibagi 100 adalah 9,9. Jadi, letak P99 itu adalah data ke-9. Nah, kita lihat data ke-9, urutan data ke-9 adalah 91, dan urutan data ke-10 adalah 95. Nah, ini kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini 95. 95 dan 91. Nah, datanya tadi 90. Maka sisanya adalah 0,9 dikali selisih dari data ke 10 ya, dikurang data ke 9. Oke. Jadi tadi 95 kurang 91. Oh ya, ini data ke 9 ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi 95 kurang 91 adalah 4. 4 kali 0,90 adalah 3,6. Tinggal 3,6 kali 91 adalah 94,6. Maka nilai persentilnya adalah sebesar 94,60 untuk persentil 90. Oke, itu tadi data tunggal teman-teman. Sekarang kita beralih ke data kelompok, di mana tetap kita akan membahas tentang kuartil data berkelompok. Nah, pastinya itu adalah 3 pembagi ya teman-teman. Oke, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, ini udah paham ya. Hanya yang berbeda adalah data kelompok itu adanya tepi bawah kelas. Kalau namanya data kelompok itu pasti ada kelas-kelasnya ya teman-teman. Sehingga yang kita harus cari adalah dengan rumus QI, yaitu adalah kuartil KI, sama dengan TBK, adalah tepi bawah kelas, ditambah I bagi 4, N-nya adalah banyak observasi, dikurang F kaki adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung Q1 yang dicari. Jadi frekuensi kumulatif jumlahnya teman-teman sebelum QI-nya yang dicari. Jadi atasnya itu kita harus tambahin dulu sebelum Q-nya. Q yang dicari ya. Kemudian dibagi frekuensi kelas yang mengandung QI. Jadi dalam kelas itu yang memang terletak kuartil itu ada di situ. Jadi berapa sih frekuensi yang ada di situ gitu ya. Kemudian baru dikali CI. CI itu adalah panjang kelas interval. Jadi berapa sih dari awal si kelasnya mulai sampai akhir tuh panjang kelasnya ada berapa gitu ya. Pastinya kemarin kita udah belajar kan tentang interval dan cara membuat tabel frekuensi. Nah, itu ya, nanti dicek lagi materi kemarin. Nah, seperti ini ya. Jadi, di sini kita akan mengklasifikasikan data-data bagian dari kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Gaji karyawan ada dari intervalnya kelas pertama interval 30 sampai 39. Nah, kelas ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas. Dan juga masing-masing dalam kelas itu pasti ada jumlah frekuensinya. Dan juga kita harus menghitung tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya adalah
di sebelah kiri dikurang 0,5. Ya, ini 30 dikurang 0,5. Jadi 29,5. Oke. Kemudian tambah lagi 39,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah tambahannya 0 tambah 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 8 18. 18 tambah 12 30. 30 tambah 9 39. 39 tambah 7 adalah 46. 46 tambah 4 adalah 50. Nah, udah ya, kita lihat ya, udah belajar ini sebelumnya nih teman-teman. Nah, untuk itu kita akan mencari kuartil 1 dari data yang atas. Gimana caranya? Berarti letak Q-nya itu adalah I bagi 4 kali N. Nah, I-nya tadi kita mau cari 1 ya. Pasti kalau kuartil itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, seperempat 50 itu apa sih? 50 itu adalah jumlah observasi nih. Frekuensinya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 9 tambah 7 tambah 4, jumlahnya 50. Nah, berapa sih 50 dibagi 1/4 adalah 12,5. Sehingga Q1 terletak pada data 12,5, yaitu pada kelas 50 sampai 59. Benar nggak 50 sampai 59? Nah, ayo kita lihat. 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18. Oh iya, berarti benar ya, 12,5 itu ada di kelas di 50 sampai 59, kelas ketiga nih. Nah, oke, baik ya teman-teman ya. Ada di sini. Berarti kita mencari titik bawah kelasnya. Tapi bawah kelasnya itu yang mana? Yang 50 kurang 0,5 adalah 49,5. 5 ya teman-teman ya. CI-nya atau intervalnya, nah, jarak antara 50 sampai 59 itu adalah 10 intervalnya. Ya, kemudian frekuensi kumulatifnya berapa? Jadi di atas kelasnya 50 sampai 59 tuh jumlah frekuensinya ada berapa sih? Nah, ini ya, 6 tambah 4 10. Nah, ini 8. 8 itu kan yang memang kita cari untuk kuartil satunya. Jadi untuk kumulatifnya itu 6 tambah 4 10. Ya, paham ya teman-teman ya? Untuk berikutnya, apa yang kita harus lakukan? Nah, berarti frekuensi yang dalam 50 sampai 59 kelas yang ketiga dari interval 50 sampai 59 itu ada berapa sih? Frekuensinya adalah 8. Nah, intervalnya adalah 10. Ya, oke. Jadi gimana caranya? 1/4 kali 50 ada 12,5 dikurang 10 dibagi 8 dikali 10. Hasilnya 3,125 ditambah tepi bawah kelas, jadi tambah 49,5. Maka nilai Q1-nya adalah 52,625. Oke, paham ya teman-teman ya? Di sini ya. Jadi tepi bawah kelasnya atau data urutan yang berada di kuartil 1 adalah ini angka 52,625. Oke, paham ya teman-teman? Nah, untuk desil data berkelompok itu juga sama ya, kita di mana data-data tersebut dibagi menjadi 10 bagian dengan yang didapat adalah 9 pembagi. Nah, pastinya desil I-nya itu adalah 1 sampai 9, teman-teman. Nah, rumusnya gimana? Ya, rumusnya ini sama seperti kuartil, hanya yang membedakan adalah pembaginya. Kalau di sini adalah pembaginya 10 untuk desil, kalau tadi kita lihat untuk kuartil itu adalah pembaginya sebesar 3. Ya. Maaf, 4. Kuartil 3. Jadi I-nya 3, misalnya I-nya 1 2 3, kuartilnya 4. Berarti ini adalah 4 itu adalah jumlah bagian yang sudah dibaginya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau kuartilnya 4, kalau desilnya adalah 10. Nah, untuk rumus semuanya sama, teman-teman ya. Oke, nah seperti ini juga. Nah, ya. Oke, baik. Untuk mencari desil ketiga sama, tinggal kita mencari nih pembagian dari jumlah observasi dan desil yang memang kita cari. Berarti 3 bagi 10, N-nya adalah jumlahnya 50, jadi 15. Jadi data yang terletak
pada frekuensi ke-15, yaitu antara kelas 50 sampai 59. Maka 50 sampai 59 masih tetap ya. Kan dia 15. Kenapa sih kok bisa 15 ada di kelas 50 sampai 59? Nah, gini. 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18. Berarti 15 itu ada di dalam 18 kan? Berarti ada di rentangnya kelas ketiga. Sehingga maka yang akan kita cari untuk desil ketiga itu adalah di kelas ketiga 50 sampai 59. Tepi bawah kelasnya adalah yang ini 50 kurang 0,5 adalah 49,5. CI-nya adalah interval adalah 10. Jadi jarak dari 50 sampai 59 adalah 10. Nah, frekuensi kumulatifnya adalah yang di atas jumlah frekuensinya 4 tambah 6, 10. Frekuensi memang kelas yang sedang dicari itu adalah 8. Nah, ini berarti kan frekuensi dari kelas ketiga dari rentang 50 sampai 59 adalah 8. Nah, sehingga desil ketiganya adalah tepi bawah kelas 49,5 ditambah tadi kita nyarinya kan desilnya yang ketiga ya. Jadi 3 bagi 10 kali 50. Kemudian frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 10, frekuensinya yang dalam kelasnya adalah 8. Tinggal kita kali 50 kali 3 dibagi 10 adalah 15, dikurang 10 dibagi 8 kali 10. Nah, hasilnya 15 kurang 10, 5 per 8 kali 10 itu hasilnya 6,25. Nah, 6,25 ini ditambahin tepi bawah kelas adalah 49,5. Hasilnya adalah 54,75. Paham ya teman-teman untuk mencari desilnya. Nah, untuk presentil data berkelompok pastinya itu adalah data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama didapat dan 99 pembaginya. Nah, ini rumusnya sama nggak? Sama teman-teman, hanya yang bedanya adalah pembagi dari si I-nya ini, I bagi 100 kalau untuk presentil. Kalau untuk kuartil berarti I bagi 4. Kalau untuk desil berarti I bagi 100. Untuk rumusnya sama ya, cuman bedanya yang tadi pembaginya ya, atau bagian yang dibaginya, yang dapatnya itu berapa gitu ya. Contoh lagi ya pastinya. Misal kita untuk menghitung persentil ke 10 berarti P10, maka ya letaknya P10 itu I-nya diganti 10, 10 bagi 100 dikali N, 10 bagi 100 kali 50 adalah 5. Berarti datanya yang di presentil 10 itu ada pada kelima. Nah, data kelimanya berapa sih? Ada di frekuensi mana? Berarti 4 tambah 6, 10. 10 berarti 5 itu ada di frekuensi antara kelas 40 sampai 49. Oke, paham ya teman-teman ya? Maka kita akan mencari frekuensi di kelas presentil 10 itu di kelas 40 sampai 49. Untuk tepi bawah kelasnya 39,5, CI-nya sama dengan 10. 39,5 dapat dari mana? Ini 40 kurang 0,5. CI-nya adalah intervalnya 10, ya pasti dari 40 sampai 49 itu ada urutannya adalah 10. Frekuensi kurang darinya, nah kita kurang darinya itu berarti yang di atasnya sebelum nih. Nah, 4. Nah, untuk frekuensi saat di kelasnya berarti ada 6 gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal kita masukin aja ke rumusnya, teman-teman. Sehingga nilai P10 adalah TBK-nya 39,5. Kemudian, nah I-nya tadi 10 ya. 10 bagi 100 dikali 50. Frekuensi kumulatifnya di atas kelas yang sedang kita cari adalah 4. Dibagi frekuensi kelasnya adalah 6. Maka di sini 5 kurang 4 dibagi 6 dikali 10. Hasilnya adalah 1,67. 1,67 ini tambah tepi bawah kelas. Jadi hasilnya 41,17. Jadi nilai presentil 10 adalah 41,17. Oke, teman-teman, paham ya? Nah, paham. Ini pastinya sudah dibahas di kelas SMP mungkin ya. Jadi teman-teman, silakan kalian pahami kembali, ulang kembali videonya kalau ada yang kurang jelas. Kemudian kerjakan ya latihan soalnya teman-teman ya. Nah, pastikan di sini kan ada yang disebut dengan kuartil, desil, presentil, baik data tunggal dan data kelompok. Silakan teman-teman kerjakan nomor 1 dan nomor 2-nya. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke, dan juga dikumpulkan pastinya di kertas folio. Oke, semoga
bermanfaat ilmu yang saya berikan kepada teman-teman. Ya jangan lupa ya diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya ataupun juga memang saat dibutuhkannya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum.